Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat RSUD Banyumas. Senang sekali kita masih berjumpa dalam acara Topokan Putri Domas seputar materi informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Kegiatan Topokan Putri Domas ini dalam rangka Hari Diabetes Sedunia dan terselenggara kerjasama antara RSUD Banyumas dan Persadia atau Persatuan Diabetes Indonesia Cabang Banyumas. Perkenalkan, nama saya Amin Amrullah yang akan memandu jalannya acara Topokan Putri Domas pada pagi hari ini. Telah hadir bersama kita Dr. Gigih Rahmandanu, spesialis penyakit dalam MKes Vinasin. Beliau adalah dokter dalam di RSUD Banyumas. Halo. Dan juga beliau sebagai Ketua Persadia Cabang Banyumas. Ya, selamat siang. Selamat siang, dokter. Apa kabar, sehat, dokter? Alhamdulillah sehat. Pak Amin sehat juga nih kayaknya ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke, jadi gimana Pak Amin nih, kita hari ini mau diskusi tentang apa nih Pak Amin? Kali ini kita ada topik tentang Hari Diabetes Sedunia, dok. Know your risk, know your respond. Itu maksudnya apa ya, dok ya? Oke, terima kasih. Jadi memang saat ini tahun 2023 kita dari ahli diabetes dunia itu mengambil topik tentang know your risk, know your respond. Artinya apa? Artinya kita saat ini selain dari kita mengobati yang atau menata laksana orang yang sudah kena diabetes, saat ini kita untuk orang-orang yang berisiko, ya, orang-orang yang berisiko terkena diabetes itu harus dicari apa saja kemungkinan dia terkena diabetes. Ya, Indonesia saat ini menempati nomor 5 sedunia terbanyak penderita diabetes. Ya, Indonesia ini saat ini juga sangat berpotensi untuk naik sangat banyak dalam waktu singkat. 2045 yang dikatakan sebagai Indonesia emas, di situ juga diprediksi kita meningkat sampai di atas 10% dari penderita diabetes yang ada di Indonesia. Saat ini kita 10% menderita diabetes di Indonesia. Dari mungkin 100 orang, 10 orang kena diabetes. Dan ironisnya lagi adalah separuhnya tidak sadar bahwa dia terkena diabetes. Jadi kita kembali ke diri kita sendiri, apa kita berisiko kena diabetes atau tidak? Ya, diabetes dikenal sebagai kencing manis, ya, kencing manis atau gula darah tinggi, ya. Jadi ini kita bisa kenali risikonya di dalam aplikasi yang disediakan oleh organisasi diabetes sedunia. Jadi kita ada website World Diabetes Day, itu ada websitenya, nanti ada tampilan di itu ya, ada tampilan dalam kita, ada tampilannya, ada website yang bisa diklik, kemudian kita bisa masukin nih skor kita, kira-kira kita bakal kena diabetes apa tidak, itu bisa kita cek. Seperti screening itu ya, bisa, dok, ya? Kita ada umur kita berapa, berat kita berapa, pola makan kita bagaimana olahraga kita, bagaimana orang tua atau riwayat keluarga kita. Ini kita bisa nilai berapa besar kemungkinan kita kena diabetes. Termasuk kita harus bisa ada juga keterangan di situ. Nanti kita keterangan misalkan resikonya sedang, Anda harus bla bla bla. Nanti kita bisa kita kenali situ. Nah, kita kenali resiko kita respon. Kalau kita tinggi resikonya, kita harus berubah. Kita rubah pola hidup, pola makan, dan olahraga. Gitu. Jadi faktor resiko apa saja sih, dok, yang mempengaruhi angka kenaikan diabetes di Indonesia itu? Oke, jadi gini. Jadi di Indonesia ini tren semakin meningkat. Ya, pertama jelas dari keturunan. Jadi ketika kita bicara soal keturunan, kita tidak bisa menghindar. Namanya kita nggak bisa milih keluarga atau silah kita, ya. Nah, yang lain-lain apa aja nih kira-kira? Nah, sekarang ini kita adalah penambahan usia. Semakin tinggi usia, kena risiko diabetes lebih tinggi. Usia berapa tuh, dok, ya? Ya, semakin usia kita namanya punya fungsi organ pankreas akan menurun seiring dengan tambahnya usia. Nah, kemudian juga dari saat ini kita pola masyarakat kita, ya, pola masyarakat kita lebih cenderungnya mager. Artinya apa? Semua iya, betul, teknologi mudahan kita, ya. Jadi kita mau pesan makan sekarang tinggal order online.
Betul dok. Kita mau kemana-mana banyak, kita ada taksi online, ya, Iya. ada ojek online. Jadi kita saat ini malas bergerak. Ya, tidak ada aktivitas gitu ya dok ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita punya risiko untuk terjadi peningkatan berat badan. Tidak pernah bergerak, juga kita akhirnya berat badan bertambah, yang mana itu meningkatkan risiko kejadian diabetes. Belum nonton TV juga ya dok ya? Ya, nonton Itu kan TV. pakai remote, Sekarang TV tiduran jarang. gitu. Sekarang kita nonton YouTube nih. Apa ya? Ya, YouTube sambil tiduran enak banget nih, sambil ngemil. Ya, itu kebiasaan-kebiasaan yang sedentary, kurang sehat, yang berpotensi tidak cuma ke diabetes, ke semua banyak sekali penyakit-penyakit yang saat ini berkembang, itu darah tinggi, serangan sakit jantung, ya, dan kolesterol dan sebagainya. Jadi kita saat ini memang dalam kondisi yang harus mengenali resiko kita, dan kita harus merubah pola hidup kita. Nah, kemudian bagaimana dok ini cara mengobati diabetes itu dok? Ya, bagaimana cara mengobati diabetes? Jadi memang diabetes itu ya memang bukan utamanya di obat, bukan. Ya, pertama kita jelas di dua utama adalah perubahan pola hidup, ya, olahraga dan juga pola makan. Ya, artinya kita memang tidak harus pakai obat di awal. Tetapi harus ingat bahwa ketika di awal, ketika kita ada lonjakan gula darah, badan kita sudah berusaha mengimbangi, sudah berusaha untuk menurunkan agar tetap normal. Prosesnya berjalan bertahun-tahun, prosesnya berjalan agak lama sebelum akhirnya gula itu naik. Jadi artinya ketika gula itu naik, biasanya bukan instan, sekali makan manis jadi gula, bukan. Nah, jadi bagaimana pembuatannya? Kita rubah pola hidup, aktif bergerak, olahraga, ya, kemudian kita jaga pola makan, hindari kurangi karbohidrat dan kalori yang berlebihan, semua yang manis di stop. Baru kemudian kita tidak bisa ngobati pakai olahraga dan pola makan, baru kita masuk ke obat. Tidak semua pasien memang perlu obat, tapi juga belum tentu orang tangganya bisa tanpa obat, kita tanpa belum tentu, karena masing-masing punya organ dan kecenderungan masing-masing. Beda ya dok ya? Tidak Beda-beda semua, ya? dia ada tangganya minum sekali obat apa sembuh, belum tentu seperti itu. Gitu. Jadi masing-masing orang punya karakter berbeda. Ada yang sama-sama 200 pakai pola makan sehat bisa normal, ada yang 200 pakai insulin 3 kali, ada yang 200 pakai obat satu macam. Jadi nggak bisa sama satu orang dengan orang yang lain. Terus kenapa sih dok kalau diabetes itu harus diobati dok? Diabetes itu memang kadang-kadang ini ya, kita kalau ketemu pasien itu seringkali merasa tidak sakit. Ya memang betul, diabetes itu di awal-awal tidak terlalu kerasa, ya paling cuma kencing agak banyak. Kalau orang bilang yang banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Ya, berarti dari tanda-tandanya itu ya dok ya? Nah, iya bisa seperti diketahui. bisa. Cuma itu kan kadang jadi patokan orang nih, ketika dia tidak banyak kencing, oh udah normal nih gula saya. Ini kadang-kadang menjadi gula terabaikan, gula tidak diperhatikan, atau mungkin dia udah minum obat seminggu, kemudian dites normal, dia berhenti minum obat. Nah, jadi padahal kita saat ini tujuan pengobatan diabetes bukan untuk jangka pendek. Gula itu merusaknya jangka panjang. Apa aja ya, dalam badan kita mengalir darah. Darah itu mengandung gula. Gula dalam darah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki dia ada gulanya. Artinya akan dirusak pelan-pelan oleh gula bila tidak terkendali. Dan memang betul tidak semua orang akan mengalami komplikasi. Misalkan ada yang sampai tua nggak apa-apa, iya betul memang. Tapi kita nggak pernah tahu akan seperti apa pasien atau orang tersebut. Ada yang sampai tua gula dibiarin nggak apa-apa. Tapi juga ada nunsewu, ada yang baru berapa tahun sudah kena penyakit, entah itu ginjal, entah itu serangan stroke. Ya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada pasien ketika dia tidak terkendali obat, tidak terkendali gula darahnya. Jadi bisa melanjutkan ke komplikasinya itu. Komplikasinya ya, dok, ya? cukup banyak karena dia beredar dalam darah kita. Termasuk misalkan orang sakit diabetes atau giginya ompong. Tanya kenapa giginya ompong gitu, dia nggak tahu nih. Nah, dia pada sakit gula ya karena gulanya. Atau mungkin kukunya pada copot nggak jelas. Nah, dia juga bisa juga seperti itu ya dok ya. Dan semuanya ya. Mata kabur, tangan kaki kesemutan. Yang paling sering dikeluhkan tangan dan kaki kesemutan. Tapi prosesnya dari dia tinggi pertama sampai ke arah situ itu bukan hitungan bulan, ya hitungannya tahun sebenarnya. Jadi ketika dia itu ada keluhan, itu warning sebenarnya buat kita untuk lebih memperhatikan gula darah kita. Entah itu dengan cara perubahan pola makan, olahraga maupun dengan obat.
Terus dok, itu ada efek sampingnya nggak dok untuk obat-obatan untuk yang terkena diabetes itu dok? Jadi orang ini memang kadang gitu ya, karena nggak ada rasanya dan dia minum obat, kok dia masa aneh nih, aku sehat ya minum obat, jangan obatku ini bisa merusak badan saya kan gitu ya orang ya. Nah tapi insya Allah sih gini, jadi dari data penelitian ya, obat-obatan diabetes itu aja, dalam artian perkembangannya agak lambat. Karena apa? Karena yang kita nilai adalah keamanan jangka panjangnya. Nah sampai saat ini obat-obatan diabetes insya Allah terbukti aman dalam badan pasien. Artinya dia bisa insya Allah tidak kelari ke ginjal. Nah yang sering berlaku adalah ketika orang itu takut minum obat karena dia takut kena ginjalnya. Dan ternyata sudah melalui penelitian itu. Iya, ya, dari dok, ya? teliti keamanannya berapa tahun ini aman nggak dikonsumsi, dan terbukti insya Allah aman. Orang tadi minum obat aja takut kena ginjal. Nah ini seringkali kebalik ya, karena justru diabetes lah kalau dia tinggi dia sangat merusak ginjal. Komplikasi dari Ya, diabetes itu salah sendiri satunya ya? ke ginjal. Jadi orang kadang takut minum obat akibat takut kena ginjal. Padahal sebenarnya terbalik. Obat-obatan ini yang jangka panjang untuk diabetes aman, justru gula darah tinggilah yang merusak ginjal. Ya data di Amerika bahkan menyebutkan tertinggi orang kena gangguan ginjal akibat cuci darah adalah diabetes. Di Indonesia nomor 2 adalah diabetes penyebab orang gagal ginjal. Nomor 1-nya di Indonesia darah tinggi. Ternyata luar biasa ya dok ya, pengaruhnya di organ kita ya dok ya untuk diabetes itu ya dok. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami dalam acara Dopokan Putri Domas. Terima kasih Mas Amin, mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita pada pagi hari ini Je. Baiklah sahabat sehat RSUD Banyumas, dapat disimpulkan yang pertama yaitu untuk penyakit diabetes ini pertama pencegahan, kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gigi yaitu perubahan pola hidup dan perubahan pola makan. Kemudian apabila sudah terkena diabetes dilakukan pengobatan. Pengobatan ini tujuannya adalah untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Demikian acara Dopokan Putri Domas pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di acara Dopokan Putri Domas lain waktu dengan tema yang berbeda dan materi yang berbeda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amin. Sama-sama.